Ketika tiba-tiba ombak di laut turun, Kita berdua bersama. ketika tiba-tiba ombak di laut. Baik kawan-kawan, tema kita pada malam kali ini tentang bank syariah. Sudah ada yang pernah belajar bank syariah? Belum ya? Tapi sebelum kita bahas bank syariah, kita lihat dulu nih. Ini melatih fokus konsentrasi kawan-kawan semuanya. Tahu nggak ini warna apa? Oke, coba lagi kita tes. Yang dicek itu adalah warnanya yang dilihat ya. Oke, dilihat. Ini warna apa? Hijau. Oke, baik. Konsentrasi. Kalau kawan-kawan nggak konsentrasi pasti ikut bacaannya kan. Kalau yang putih tadi padahal warnanya apa abu-abu atau apa kira-kira seperti itu. Nah ini udah apa lagi? Nah ini sekarang kita ingin belajar karakter. Nah ini ada gambar wortel, ada gambar telur, ada gambar biji kopi. Biji kopinya yang sudah ditumbuk. Biji kopinya. Oke, silakan dipilih masing-masing. Siapa yang gambar wortel, ada yang telur, ada yang biji kopi. Saya mulai dari wortel. Wortel siapa? Yang memilih wortel. Lebih tangan. Oke, 1, 2, 3. Wah, ada 4, ada 500 orang. Oke, pilih yang wortel. Tadi ada 4 orang ya. Nah, kemudian kalau pilih telur, ada berapa yang pilih telur? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih banyak, 11. Wortel berapa orang tadi? 4 orang. Telur pilihnya 11. Yang biji kopi, misalnya, coba kita cek lebih banyak atau sama atau gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang paling banyak apa? Nah, sebelum kita ingin tahu persis apa filosofi dari telur, wortel dan biji kopi, saya ingin mendengarkan komentar siapa yang mengambil gambar wortel. Kenapa tadi mengambil gambar wortel? Karena warnanya merah membara. Oke, karena warnanya merah. Warnanya merah ya. Itu sekali ya. Oke. Siapa lagi tadi yang jujur nih? Oke. Bagus buat mata, benar. Ternyata kedokteran membuktikan wortel itu baik untuk mata, untuk kesehatan, vitamin A ya. Nah, apa buktinya? Karena supaya membuktikan ini kan wortel disenangi oleh namanya kelinci ya. Nah, sampai detik ini kelinci tidak ada yang pakai kacamata. Iya. Nah, makanya wortel itu sehat buat mata. Oke. Yang ketiga tadi siapa? Oke, kenapa pilih wortel? Oke, hobi doyan ya. Lebih doyan wortel. Oke, baik. Yang satu lagi, karena 4 berarti semuanya komentar kalau yang 4 ini, yang wortel. Satu lagi tadi siapa? Oke, kenapa pilih wortel? Kalau wortel. Oke, baik. Masing-masing ada pendapatnya, beraneka ragam.
Ada yang karena warnanya, ada suka, buat kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau yang pilih telur, tadi siapa? Siapa yang mau komentar pilih telur? Siapa? Yang pilih telur siapa? Oke, kenapa pilih telur? Oke. Kalau yang perempuan tadi ada paling banyak telur ya. Ada 11. Oke, kita pilih 2 orang aja. Satu orang lain siapa? Silakan yang merasa tadi masih kejujuran. Oke, silakan yang di belakang. Oke, enak. Oke, baik. Ada lagi satu lagi? Yang telur tadi merasa telur. Oke, yang belakang. Oke, menahan lapar lebih lama. Itu pendapat telur ya. Oke, baik. Tadi anggap 3 di atas 11 ya. Oke, kemudian biji kopi. Kita pilih 3 aja. Siapa yang? Benar, oke, silakan. Oke. Ada lagi? 2 orang lagi, silakan. Oke, baik. Oke, satu lagi. Yang merasa kopi laki-laki, siapa yang kopi? Oke, Latif, silakan. Untung nggak bilang saya belinya ngutang. Oke, tadi banyak alasan kawan-kawan kenapa memilih masing-masing gambar ya. Ada gambar yang wortel, ada gambar telur, ada gambar biji kopi atau yang sudah ditumbuh. Coba kita lihat, kalau diilustrasikan 3 gambar tadi itu anggap memang betul-betul wortel, telur dan biji kopi yang sudah ditumbuh. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Coba kita lihat. Gambar yang pertama kita taruh dulu wortelnya. Wortelnya kita taruh. Nah, ini yang pertama kita taruh. Yang keduanya, nah telur juga kita taruh. Kemudian yang keempat, biji kopi kita taruh. Nah ini bagaimana? Kita lihat. Nah, kita didikkan ketiga mangkuk tersebut kurang lebih 15 menit. Kalau menurut kawan-kawan, wortel itu gimana kira kalau 15 menit? Tapi kalau saya udah sampai 10 jam gimana? Jadi gugur ya. Oke. Ini apa namanya? Tapi kalau telur bagaimana? Awalnya dia cair ya, terus menyerah. Ya, kalau biji kopi semakin harum kan? Harum ya. Kalau 12 menit harum. Mengitari sekitar. Oke, ini coba kita lihat. Wortel kalau masuk dalam kondisi keras, karena ditaruh dengan air yang mendidih sampai 15 menit bisa sekarang menjadi sangat lunak. Kalau telur masuk dalam kondisi lembut kemudian apa? Kemudian menjadi keras. Ini telur. Nah kalau kopi coba dilihat tadi yang coba lihat. Nah kalau kopi bubuk kopi kalau ditaruh itu hilang bubuknya. Justru dia bercampur dengan air. Air benih berubah jadi hitam. Jadi yang mempengaruhi apa kira-kira air? Kopi. Nah, tapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat bagi pencinta kopi. Tapi nggak mau buat apa?
Ya kan, ini kita bisa lihat. Oke, kita lihat nih cara bicara tentang kehidupan. Nah, ini kan masalah mental, masalah hidup semuanya. Semangat hidup tak terlalu mudah. Kalau ibarat seperti wortel, masuk keras, kalau Anda berbisnis berarti semangat awalnya. Kira-kira udah 3 bulan, 4 bulan nggak laku. Nah ini berarti mental semangatnya wortel. Kalau telur awalnya lembut, jadi keras. Tapi nanti kita akan coba lihat apa arti ini hidup tidak terlalu menyenangkan, kadang-kadang hidup sangat keras. Nah ini apa itu? Semuanya tidak terjadi yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras tapi mendapat hasil sangat. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kegagalan? Ada masalah dalam kantor, dalam bisnis, dalam rumah tangga ya. Tapi itu mentalnya. Apakah nanti kawan-kawan mentalnya adalah mental wortel? Mentalnya adalah telur atau justru seperti kopi. Nah ini sekarang kita pikirkan lagi tentang ketiga mangkok tadi. Air yang menjadi ibarat atau persoalan kehidupan. Ada masalah semua nggak ada bisa. Nah ini wortel sudah dapat seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat. Kemudian kita keluar dengan lunak dan capek dan lemah. Ini kalau begitu berarti mentalnya adalah apa? Mental wortel. Nah, kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah, tidak ada lagi semangat berjuang. Jangan seperti wortel. Kalau disuka apa silakan. Ini kan kita belajar ya. Kita lihat filosofinya apa sih maksudnya. Ya ini kan masalah pilihan bebas saja ya. Tapi kita bisa lihat maksud dari modelnya ada. Kita dapat seperti telur. Gimana telur itu? Kita mulai dengan hati lembut dan suka. Tapi gimana berikutnya? Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kalau hatinya udah beku, kalau hatinya udah beku, gimana itu? Jadi ya sudah marah ke orang lain, kita benci orang lain, bahkan diri sendiri juga itu dibenci, hati kita membeku. Tidak ada lagi kehangatan yang punya hanya kebaikan. Jangan seperti apa? Seperti telur. Oke. Nah, kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu merubah bubuk kopi. Jadi filosofinya lumayan dalam juga ini. Kita hidup di dunia ini hendaknya kita yang merubah. Jangan kita yang dirubah. Seperti kopi tadi. Airnya penting merubah. Air itu adalah kopi. Artinya dengan amal kebaikan, dengan bermanfaat di tengah masyarakat. Ini yang bisa dilihat. Nah, bubuk kopi yang merubah air. Cium, rasakan minum. Makin panas airnya makin enak. Oke, ini semuanya pasti ya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesusahan yang kita hadapi. Kita belajar terus. Nah, kita dapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama dengan pengalaman. Ini yang sangat sederhana, biji kopi itu menjadi yang bermanfaat. Ini yang perlu dicermati. Mahasiswa gizi, siapapun orangnya, harapannya adalah memberikan manfaat.
saat kawan-kawan sebagai mahasiswa atau sudah menjadi alumni. Jadi biji kopi memberikan manfaat di lingkungan kita, di keluarga kita, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya enjoy. Kita membuat dunia ini kita apa? Menjadi lebih indah. Karena kita bukan menanam kebencian, tetapi adalah menanam kasih sayang. Kita saling membantu, saling menyayangi. Ini yang bisa dilihat. Nah, ada hal yang menarik. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Karena tadi mentalnya tadi. Kalau kita mentalnya wortel, saat menghadapi masalah, awalnya tuh semangat, berikutnya lemes gitu ya, tidak bersemangat. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan, kita tidak boleh menyerah, kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Ini semua ada masalah, ada problem. Masih ingat yang sungguh? Ya, sebelum ingat. Sekarang saya tanya, kenapa para artis itu dia kesemsem sama yang namanya yang sungguh, berburu sampai yang namanya pengacara, siapa namanya pengacara itu? Para Abbas itu mau mengasih dengan gratis mobilnya. Lagi waktu di TV One kan, ada acara debat apa tuh yang beda pendapat antara grup yang subur dengan grupnya Adi Selamat. Nah ini gara-gara apa? Dia beranggapan kalau ada masalah harus mendekati orang pintar. Padahal Islam boleh nggak mendekati orang pintar? Nggak boleh, datang aja, nggak boleh mempercayai. Karena apa? Sholat kita, ibadah kita sia-sia. Haji kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah itu sia-sia. Ada yang tak hafal kan hadisnya kan? Latif apa hadisnya? Orang yang datang ke dukun paranormal, kepada dukun ya kan, kemudian kepada keyang lah, itu sholatnya nggak terima selama 4 bulan. Ada yang tahu hadisnya? Kurang lebih man ata arrofan pasala anhu pasal dako lantuk balau sholatu arba'ina yauman. Yang artinya kurang lebih barang siapa yang datang ke dukun paranormal, terus apa lagi? Dia bertanya tentang perkara dia, tentang masalah dia. Kemudian dia membenarkan. Dukun kan kadang-kadang dia tahu kan, baru datang latih. Karena mungkin waktu itu belum iman dan belum kuat ikut. Udah begitu tahu, latih lagi usaha bisnis nih kayaknya lagi masalah dengan duit. Oh tahu. Padahal dikasih tahu sama temennya gitu kan. Ini yang bisa dicermati model yang bisa dilihat. Oke, baik. Nah ini ada hal yang perlu kita lihat kalau semuanya. Seseorang dan seseorang memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih tangguh. Baik, ini sekedar intermezzo buat kita semuanya. Harapannya menjadi mahasiswa yang bermanfaat gitu ya. Baik, mau nonton film? Oke, kita nggak usah langsung ke materi dulu ya. Materinya bisa sambil berjalan. Oke, ini tadi sekali lagi sebelum kita masuk materi ini, seperti wortel, seperti telur, atau kopi. Pilihannya yang mana jadi sekarang? Seperti kopi. Kopi luwak ya. Oke, ini coba dilihat menurut kawan-kawan. Ini kan kita belajar tentang bank syariah. Syariah ya. Menurut kawan-kawan nih iklan ini syariah atau tidak? Coba, ada 3 film. Kita perhatikan. With high shine and glow, full body and belt, healthy conditioning. It's only about conditioning shampoo. Beautiful hair like this can never be yours.
That's coming from above. Oke, iklan yang terakhir. Coba kita lihat ini apakah karya atau tidak. Je prends mon temps, je marche tout droit. Tu passes devant, je regarde dessous. Je donne l'amour pour rapprocher. Il est à demain, mes crânes chéris. Mes oreilles, le bon. Ini kayaknya Oke, saya ingin minta komentar. Silakan. Siapa namanya? Siapa tadi? Siapa namanya? Atuk. Dua. Oke, Atuk silakan. Mau komentar film yang mana? Iklan yang mana? Apa karya itu apaan? Kalau menurut kita ini Oke, jadi maksudnya karya itu sesuatu baik atau tidak gitu ya? Menurut kawan-kawan bisa kita lihat apakah itu menipu atau tidak, itu kategori yang karya. Kalau nggak menipu berarti itu karya, tapi kalau menipu bukan karya. Paham beda kawan-kawan semuanya? Ya ini gambar-gambar gitu. Nah kalau menurut Atu, gimana komentar 3 film yang tadi? yang pertama ini lupa saya mau nyebutnya apa ini. Oh, sampo anjing. Oke, silakan yang kedua. Tapi nyebutnya karena rambut anjingnya terang itu. Nah, ini bener nggak itu? Berarti nipu juga, ya kan? Iya kan? Ya, oke. Yang kedua, nggak mungkin. Lebay. Jadi iklan yang lebay itu dalam karya itu juga nggak boleh. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Nah, oke. Kalau yang ketiga menurut itu gimana? Karya nggak? Kenapa Bu? Nggak menipu. Apa kira-kira? Ada yang tidak baik nggak? Apa Bu? Selingkuh. Ya kan? Kalau yang ibu-ibu masih mending sama anak muda, sama berondong. Hari ini jumpa jeruk. Berondong juga Pak. Oke, baik. Itu sekedar informasi buat kita semuanya. Ternyata kalau Bang Syariah pun dalam melakukan iklan, dalam melakukan strategi itu sama aja dengan yang konvensional. Dengan menggunakan apa? Marketing mix ya sama aja. Dia memperhatikan 4P. Apa 4P itu? Baik, terus produk, promotion, terus play. Ini semua sama. Cuma membedakannya kalau saya itu tadi dalam iklan tidak boleh ada unsur penipuan. Pasti ingat ada yang iklan minuman tuh sejenis Fanta, sprit. Kalau orang nyebut ini Sprite ya, dan sprit lagi. Iklannya gimana tuh Pak? Nipu itu. Yang lebay bener itu. Iya kan? Coba di padang pasir, ya kan Pak haus, langsung lompat ke pasir bisa berenang. Ya kan? Yang kesian tuh anak kecil kalau lagi jalan-jalan ke padang pasir, minum lompat benjol. Itu kan penipuan yang
yang bisa dilihat kemudian tidak diperkenalkan dalam Islam. Nah, termasuk juga unsur pornografi, boleh nggak dalam Islam? Enggak. Ya, tidak diperkenankan dalam unsur pornografi. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana karakteristik bank syariah. Saya ingin tanya, ini mahasiswa di Depok semuanya ini di kelas ini yang punya ATM syariah, yang memiliki apa namanya kartu ATM yang syariah ada nggak di sini? Oke, 1, 2, 3, 4. Yang lainnya punya syariah? Masih. Komen tenang. Sebelumnya pernah belajar tentang bank syariah? Pernah nggak? Dikit. Ada pada kuliahnya? Oh, belum. Oh, sebagai soal. Oke, ini coba kita nanti diskusikan bersama-sama. Kalau memang memungkinkan waktunya kita akan selesaikan. Kalau tidak nanti mudah-mudahan bisa bersambung. Mau apa namanya film aja bersambung gitu ya. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, kalau bank syariah ini bisa berdasarkan prinsip syariah. Saya mau tanya, bank syariah yang apa Bapak Ibu tahu itu bank syariah apa aja? Bank syariah Mandiri, SM namanya ya. Terus apa lagi? Bank Muamalat, Bank Syariah, Mega Syariah, Niaga Syariah, ya kan? Widya Syariah, Bank DKI Syariah, itu sekarang udah banyak yang syariah. Bukan hanya bank, hotel aja sekarang udah ada yang syariah. Ada di Indonesia ini diantaranya Hotel Sofian Betawi yang sering saya melakukan training di Hotel Sofian Betawi. Kemarin training notaris syariah, workshop nasional tentang syariah di Hotel Sofian Betawi. Nah, ada bedanya. Apa yang membedakannya? Di situ tidak ada bar, minuman keras tidak ada. Yang di dekat Kuningan dulu itu mutia, berbentuk putih. Itu yang bisa dilihat. Jadi sekarang itu banyak yang syariah, asuransi syariah. Ada yang pernah jadi agent asuransi, inflasinya ada. Yang konvensional syariah, syariah apa itu? Oh, prudensial yang syariah. Prudensial ada dua, ada yang syariah, ada yang konvensional. Yang syariah juga banyak sekarang, ada apapun, ada yang lain juga banyak juga. Yang udah mulai menggunakan kata-kata kuncinya lah syariah. Bank BPRS juga itu bank pembiayaan rakyat syariah. BMT tahu BMT apa kepanjangannya? Baitul Mal wa Tamu. Tapi ada juga yang ngerti lain. Apa kepanjangan BMT? Bank Modal Suci. Nah, itu yang dikategorikan. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita membahas tentang bank syariah dengan menggunakan prinsip syariah, setidak-tidaknya nanti kita akan melihat antara bank syariah, ini bank konvensional, bank umum ya, ini bisa lihat perbedaannya. Kalau bank syariah ini dengan prinsipnya adalah bagi hasil. Kalau konvensional dengan sistem bunga. Kalau yang perempuan umumnya kan mencari bunga ya. Kenapa dikasih bunga apalagi dua bank? Bunga deposito gitu ya. Nah, ini bisa dilihat antara bagi hasil dengan bunga. Hitungnya beda apa sama kira-kira menurut Bapak Ibu? Bedanya di mana? Sesuaikan dengan sebelumnya. Oke, baik. Bagus. Ada lagi yang perlu kita lihat. Kalau bunga itu ngitungnya dari kapital yang dipinjam. Contohnya, misalkan 100 juta. Jadi ya, kan beraneka ragam. Ada yang sebulannya 1%, 2%. Gitu kan. Anggaplah misalkan 2%. 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti berapa? Tahun. Kalau 2%. Berarti 100 juta dikali
24%. Berapa duit berarti? Hah? 24 juta ya? Ini berarti bunganya kalau setahun berapa? 24 juta. Dibagi 12 berarti berapa sebulannya? Oke. Ini pakai bunga. Belum bunganya, enggak, apa namanya? Sesuai dengan BI rate kan naik kan? Kalau krisis yang repot itu. Yang fluktuatif ketika waktu itu harga uang itu $1 awalnya cuma 4.000, jadi 20.000. Banyak yang nggak bisa ngatur. Yang kolek akhirnya bank banyak. Nah pertama nih ya, nanti sisi-sisi yang bisa kita lihat. Kalau bank konvensional di bank syariah itu seperti apa? Nah, pernah kawan-kawan adik-adik semuanya, bapak ibu semuanya ini bapak ada yang jadi bapak belum nih? Ya kan? Kawan-kawan calon bapak. Nah, gitu kan ya. Nah, ini ada kasus kalau yang di bank nih seperti ini. Nah, pernah ada yang pengalaman rentenir? Nah, coba dilihat. Pernah ya? Nah, coba ini rentenir. Rentenir itu dia pinjam uang. Ini ada kasus di daerah Ciputat nih. Pedagang sayuran. Harapannya apa dia pinjam 3 juta? Ya itu tadi buat nambah modal. Buat belanjanya itu bukan hanya kira tapi langsung di Keramat Jati dan belanjanya kelasnya biar banyak, bagus gitu kan. Nah, ternyata bunganya itu 10% sebulan. Ini penting kan? Ini yang 10%. Berarti kalau 3 juta, 10% bunganya berapa jadinya? Berarti 300.000 rupiah. Ini bunganya bisa kita lihat nih, bunganya 300.000 rupiah. Nah, dalam kondisi normal aman. Dagangannya laku aman, sehat aman. Ternyata pedagang Ciputat itu dia penyakitnya penyakit stroke. Berarti dia nggak berjualan. Berhenti. Akhirnya apa? Pada bulan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia lancar, 4 bulan ketiganya dia nggak bisa bayar. Oke. Kemudian utangnya langsung dihitung. Dia itu rentenir dia modal ini nggak dikurangi. Bayar bunga aja. Kalau bunga sampai kapanpun masih itu tetap punya utang kayak Indonesia pinjam dana di IMF itu. Yang bayarnya apa? Bunganya. Ini kayak seperti ini kasusnya ya. Pas bulan ke-4 dia sakit, nggak bisa bayar. Akhirnya utangnya itu bertambah berarti bulan 3 juta. Berarti utangnya berapa? 3,3. Bulan kedua dia nggak bisa bayar, berarti utangnya bukan 3,6 aja, dikali lagi kan, ini kan 10%. Berarti berapa ini? Yang tadi 3.630. Sampai akhirnya dia bertahun-tahun nggak bayar, yang awalnya utang 3 juta, rumahnya digadein, itunya suratnya kan, harga 100 juta akhirnya diambil rumahnya 100 juta. Ini dari bunga nih ya. Ini bisa kita lihat modelnya. Masih ingat kasus real kartu kredit, pemilik kartu kredit Irjen Okta? Pernah dengar yang mati karena debt collector? Awalnya kan punya utang berapa? 10 juta. Awalnya 10 juta, terus tagihannya itu kurang lebih dari 100 juta. Karena nggak bayar-bayar kan? Itu. Pertanyaannya, kalau saya sistem bunga ini ada yang dirugikan nggak? Siapa yang dirugikan? Yang rugi. Nah, makanya ketika terjadi krisis moneter,
Anggap ini A, ini B, ini C. Atau nabung di bank konvensional. Ya kan? Kemudian bank konvensional minjemin uang ke Abdul Latif. Oke. Dalam kondisi normal bisa bayar, tetapi rupanya macet. Macet berarti bisa bayar nggak? Nggak bisa bayar kan? Tapi apa bank bayar ke sini? Pasti nggak nih bunga? Bayar nggak kira-kira? Fix kan ya? Ini bayarnya fix. Misalkan apa Arthur dia punya deposito 100 juta. Kalau bunga rata-rata 0,5% buat yang nasabah kan? Berarti kalau 100 juta 0,5% berapa? 5.000 ya? Nah itu setiap bulan itu berarti 5.000. Kalau semuanya misalkan ini pada polet-polet nggak bisa bayar, ini bayar ke sini ini wajib ya? Dari mana coba? Yang ini yang akhirnya rasio kecukupan modalnya tidak ada. Akhirnya pada tahun 1998 banyak bank yang tutup, konvensional yang bangkrut. Termasuk BCA kalau nggak diberi suntikan dana itu bangkrut. Bank Mandiri aja itu kan gabungan dari bank-bank yang lain-lainnya kan. Bank raksasa, ada bank yang gatel, bank Eksim gitu kan. Gabung kan? Terus bank apa ini? Bumi Daya dan itu gabung jadi bank Mandiri. Tapi waktu itu ada bank syariah itu tidak dapat bantuan dari pemerintah, tapi tetap bagus. Apa sebabnya? Menggunakan bukan bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil. Coba kita lihat ini, makanya sebelum kita biar tahu dulu letak perbedaannya. Ini jelas kreditur bahasa kitanya ya. Ini mengalami kerugian kan ya? Yang dirugikan adalah kreditur kalau dengan sistem bunga. Kebakaran, rugi kah, atau apa kan nggak mau tahu. Bank itu wajib membayar. Nah sekarang kita coba lihat dengan sistem bagi hasil. Kalau sistem bagi hasil umpamanya, siapa ibu namanya? Ibu Rani. Ibu Rani pinjam uang ke bank 100 juta rupiah. Ya kan? 100 juta rupiah. Nah bedanya apa? Bunga dengan bagi hasil. Kalau bunga itu hitungnya dari kapital ini nih ya. Sebulannya 2%, langsung dikali 100 juta. Berarti 24% kali 100 juta. Kalau sistem bagi hasil, dihitungnya bukan dari pokok yang kita pinjam, tetapi dari mana? Dari keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang didapatkan rata-rata misalkan pengalaman yang ada 4 bulan pertama untung berapa kira-kira? Misalkan untungnya 2 juta rupiah itu ya. Ini untungnya 2 juta rupiah. Nah ada kesepakatan sebelumnya berapa persen buat bank misalkan 30%, terus buat Ibu Rani 70%. Ini kalau di dalam istilah bank itu disebutkan, bank itu kita singkat aja namanya pemilik modal. Kalau bahasa Arabnya namanya sohibul mal, tapi ini itu SM lah. SM itu berarti sohibul. Sohib artinya apa? Kawan kan, pemilik lah, pemilik harta itu bank. Nah kita sebagai pengelola, manajer yang mengelola harta namanya mudorib, disebut M. Ini semua disepakati, boleh jadi nih bank 40, ini 60, boleh jadi nanti 33, di sini 67. Ini semua disepakati, ini namanya nisbahnya yang disepakati. Oke, baik kawan-kawan semuanya.
2 juta rupiah tadi disepakati berapa? 30% buat bank. Buat Ibu Rani berapa? 70%. Oke, SM tadi apa nih? SM kepanjangannya? Saya Bunmal. M-nya apa? Oh, sorry. Nah, 2 juta berarti buat bank berapa dulu kira-kira? 2 juta dikali 30%. Berapa buat bank? 2 juta dikali 30% berapa? Berarti ini 600 ribu nih buat SM, kita lihat ribu mal tadi ya. Nah, kalau buat Ibu Rani berapa? Ini 1.400.000 rupiah. Ini pendapatan ini fluktuatif sesuai dengan real pendapatan. Kalau lagi untungnya banyak, maka bagi hasilnya banyak. Tiba-tiba untungnya 5 juta. Berarti bagi hasilnya 30% buat siapa? SM-nya berapa ini? 1.500.000 kan? Ini 1,5 juta. Ini SM, saya rumah bank. Nah, kemudian yang buat hiburannya berapa? 3,5. Dan seterusnya, semakin besar, maka bagi hasilnya makin besar. Tetapi dalam kondisi tidak untung pun, tetap suatu ketika dapat 100.000 rupiah. Buat bank berapa? 30.000 buat ini SM. Kemudian buat Ibu Rani 70.000 rupiah. Suatu saat tidak dapat untung, 0. Berarti dapat nggak? Ini tidak dapat. Artinya dirugikan nggak? Ibu, nggak dirugikan. Ini sistemnya. Nah, makanya ketika bisa dilihat ini ketika di market di sini, maka Anda tetap memiliki kewajiban bayar bunga kan? Maka terjadi negatif spread. Negatif dalam keuangan yang ada. Berbeda dengan bank syariah ini. Ini video bersih semuanya. Ada yang punya video. Oke, baik. Ini ada nih, saya tahu. Mudah-mudahan aman. Baik, ini hampir sama dengan yang di sistem bunga. B-nya ini apa nih? Dia apa nih, Mas? Bank ya. Kalau ini anggap ini apa? Ibu Rani yang ini tadi ya. Yang ini Ibu Rani. Ini pinjam ke bank syariah. Terus ini siapa namanya? Nah, Ibu Endah nabung ke bank syariah. Dengan perjanjian apa? Ini bagi hasil, ini bagi hasil, ini bagi hasil. Nah, ini nggak akan mempengaruhi kalau dapatnya misalkan bank syariah 1,5 juta, maka dibaginya kan sesuai disepakati. Berapa sistemnya? Makanya pakainya model kayak gini. 30%, kemudian 70%. Ini buat dari bank ke Ibu Rani. Nah, nanti bank ke Ibu Endah juga sama. Biasanya ada itu kesepakatannya. Buat yang namanya sohibul mal, ini berubah. Yang sohibul malnya bukan bank, Ibu Endah. Ibu Endah kan sekarang nabung ya. Kalau bahasanya apa namanya debitur ya. Kalau ini kan nabung, investasi. Nah, ini Ibu Endah. Sesuai dengan biasanya ada banyak berapa buat yang mudah. Oh, misalkan di sini 55, kemudian di sini berarti berapa? Ini 45. Nah, tinggal dihitung berarti. Kalau dapatnya tadi misalkan 1,5 juta, ini dapatnya segini di sini. Tapi ini baru satu orang, kan ribuan total ya. Nah, ini real, maka tidak ada yang namanya negatif dalam formulir.
Makanya bank syariah itu bebas dari inflasi. Karena kenapa? Bagi hakimnya real dengan kenyataan. Tapi kalau yang ini gimana? Ini bayarnya tetap ya. Dia mau tahu ini, mau dibangkrut, mau ini nggak berjalan, ini tetap bayar. Ini ada yang didolimi, kali ini tidak ada yang didolimi. Nah ini dengan sistem prinsip bagi hasil. Nah biasanya ini kawan semuanya dalam bank syariah itu banyak istilah semuanya. Ada istilah mudorobah gitu ya. Ada musyarakah. Asal jangan yang lain-lain. Jangan nanti bilang, oh Pak, saya apa tuh artinya itu ada Jangan lagi berdebat, rahmat. Bukan begitu ya. Kalau itu lain intinya ya. Oke. Ini juga kadang-kadang istilah dalam bahasa Arab karena kita jarang menyebutkan itu kadang-kadang sering kepleset namanya. Mudorobah bukan mudorobah jadi mudah saja. Murabahah nggak bisa kita menyebutkan murabahah jadi murah bah. Dengan murabahah itu justru jual beli dengan sistem margin. Baik, dengan prinsip bagi hasil. Nah ini implementasi prinsip ekonomi syariah dengan diri larangan riba dan berbagai bentuknya. Nah ulama menegaskan sistem bunga ini adalah riba. Karena ada yang dirugikan. Tidak mengenal konsep time value of money. Dalam bank konvensional itu kan mengenal waktu adalah uang, maka yang bekerja adalah uang, maka dibungakan. Masih ingat apa namanya yang di buku ekonomi itu faktor-faktor produksi apa aja kira-kira? Faktor produksi ada yang ingat apa aja faktor produksi? Apa aja faktor produksi? Ada yang menghafal ingat? Hah? SDM, terus tanah, terus apa lagi? Sumber daya alam, tanah, terus mesin, uang, oke. Dan ini biasa faktor produksi ya. Nah, kalau kita bicara tentang faktor produksi, ini semua kan diberikan nilai, value. Kalau tanah diberikan nilai, biasanya apa yang berlaku? Kalau tanah dikasih nilai, sewa ya, penyewaan tanah, atau dijual. Ini akhirnya ada nilai, tanah diberikan nilai. Kemudian kalau mesin siapa yang mesin? Bisa dijual, bisa disewa juga ya. Bisa disewa ini. SDM biasanya kalau nilai pakai apa? SDM. Gaji. Ini SDM digaji. Nah kalau uang, kalau konvensional gimana kira-kira? Dikasih nilainya apa? Bunga ini. Ini yang namanya disebutkan value, bunga. Tapi kalau dalam Islam, value-nya uang diapa ini? Ini dengan sistem bagi hasil. Dalam Al-Quran jelaskan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi kalau ribanya haram, maka jual beli yang apa haram? Jual beli haram apa haram? Haram ya. Jadi yang haramnya itu apa? Riba ya. Jadi yang haramnya adalah ribanya. Oke baik, yang berikutnya ini yang berbeda, yang prinsip dalam Islam, uang sebagai alat tukar. Uang itu nggak bisa dibungakan.
sebagai anak tukar, kalau ibu-ibu bapak misalkan punya uang, itu boleh. Tapi jangan dijadiin komoditi. Komoditi itu disimpan ya, agar memperoleh keuntungan. Kalau uang dijadikan komoditi yang terjadi apa? Nanti inflasi. Oke, jadi pengen ngantuk, saya pengen abah-abah semuanya nih, ngantuk semuanya nih. Karena materinya kan kali ini selalu berat ya. Baik. Oke, apa namanya stand up berdiri semuanya, ya kan? Nanti kita bilang sukses gitu ya. Paham ya kira? Kalau stand up nanti sebelum apa-apa stand up berdiri semuanya, kalau berdiri baru sukses. Kalau sit down duduk nanti bilangnya alhamdulillah, itu yang ngantuk. Kita mulai stand up. Suaranya belum, dengar. Oke, itu kan angkat kaki dulu, biar semangat ya. Oke, diulang. Belum dimulai. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Ini soalnya banyak yang ngantuk dari suasananya. Jadi memang sekali lagi bisa dilanjutkan. Apa jam 10? Oke, baik ya. Nah ini uang sebagai alat tukar. Di dalam Islam itu uang tidak boleh jadi komoditi. Apa sebabnya? Kalau uang jadi komoditi, maka uang itu akan berkurang di pasaran. Ketika uang berkurang di pasaran, maka uang akan naik. Islam nggak boleh memperkenankan Islam jadi komoditi. Seperti halnya apa nih? Salah ya kan? Termasuk daging sapi. Kan? Karena langka, jadi mahal harganya. Ya ini yang Islam itu tidak boleh ada penimbunan tidak boleh. Bawang dilarang ekspor impor. Karena langka barangnya jadi mahal nggak? Yang saya pernah baca itu di update status pemerhati kemiskinan dia bilang para pengusaha bakau ini banyak yang dirugikan. Ada kurang lebih hampir 7.200 pedagang bakau itu berganti posisi. Nggak tahu kalau tidak apa ya. Karena tadi mahalnya itu, makanya yang gara-gara apa namanya, nggak usah jauh-jauh misalnya bawang ya, buah-buahan berasa nggak buah-buahan? Buah-buahan manggis biasanya kayak beli 8.000 itu di pasaran sekarang 25.000, 15.000 yang mana itu? Yang paling bagus 20 yang harus kita bisa. Jadi ada sisi negatifnya. Yang untung ya pedagang Indonesia dia mau untung. Tapi yang rugi apa? Kita kan pembelinya ini. Jadi pertama produksinya juga kita bertugas sendiri secara pilihan. Ini ada sisi negatif adanya pembatasan. Kalau sapi dulu bebas, karena banyak kompetisi, harganya jadi bersaing, tidak naik harganya. Ini juga bisa dilihat. Oke baik, ini gara-gara lagi barang langka jadi harga naik. Spekulasi salah berbeda. Beroperasi atas dasar variasi yang telah kita bahas tadi. Nah kemudian kita bisa lihat kegiatan usaha untuk memperoleh margin dan ijrah. Apa itu maksudnya margin dan ijrah? Kegiatan usaha itu biasanya memperoleh margin dan ijrah itu ada akad yang namanya murabahah itu. Ada yang pernah dengar sebelumnya akad murabahah? Pernah Abdul Latif? Di mana Abdul Latif? Betul, jual beli, murabahah itu jual beli. Nah, jual beli biar supaya bank dapat untung, namanya dia menentukan margin untungnya. Nah ini yang bisa dilihat. Nah kemudian kalau ujron ini fee, keuntungan. Keuntungan seperti apa? Nah ini nanti juga ada namanya
akad namanya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu mewakilkan nanti dapat upah. Ini yang bisa dibuat ujroh atau upah. Kemudian tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, tetapi dengan sistem apa? Dengan sistem berhasil, yang lebih manusiawi. Tidak ada yang dirugikan. Islam itu menarik. Ada hal yang perlu kawan-kawan ingat. Ternyata yang menggunakan prinsip bank syariah, sistem syariah itu bukan hanya orang Islam saja. Ternyata orang Muslim itu pada senang menggunakan sistem syariah. Di Amerika bank equity, kemudian ada obligasi syariah di Amerika berkembang. Terus Inggris, Swiss, Jepang dan seterusnya itu menerapkan. Bahkan ada hal yang menarik, yang mengarang marketing syariah bukan orang Islam. Namanya siapa? Orang Kristen, dia orang Katolik. Namanya berdua itu pengarangnya. Yang pertama orang Islam, yang satunya orang Katolik. Namanya Pak Hermawan misalnya. Hermawan kan dia kan pakar marketing konvensional. Tapi dia membuat marketing syariah. Ditanya sama wartawan dan berita Bapak yang mengarang marketing syariah. Berarti Bapak tertarik itu masuk Islam kan? Ada keinginan tidak? Saya tetap dengan agama saya Katolik. Saya melihat bahwa Islam ini universal. Rahmatan lil alamin, kata dia seperti itu. Nah ini yang kita lihat. Bahkan ada survei kawan saya melakukan penelitian untuk tesisnya di daerah Khartoum yang kedua ada bank syariah banyak sekali ya. Ternyata nasabahnya itu kebanyakan Cina. Tapi saya juga kadang-kadang kalau ke Khartoum dibilang kok. Kok mau lihat apa kok? Oke, jadi di sana itu dia lebih cenderung senang produknya namanya murabahah itu. Jadi dengan sistem misalkan ibu beli rumah gitu ya, nanti kan bank menjualnya dengan ketentuan ketika ibu beli nanti ada keuntungan buat bank. Kalau dihitung dibandingin antara bank syariah sama konvensional murabahah dengan bunga itu lebih mahal murabahah. Tapi lagi-lagi kalau bunga kan tahun pertama kedua murah kan. Tapi ketika krisis ekonomi orang Cina itu pada kapok beli rumah dengan sistem bunga. Akhirnya gue pengen yang fix saja dengan sistem yang murabahah. Makanya ini yang paling disenangi sama orang Cina, aman dari ekonominya. Jadi pengalaman-pengalamannya dulu yang awalnya dia angsur 2 juta tiba-tiba jadi 12 juta gitu kan, itu kan bermasalah. Nah ini yang kita lihat. Jadi secara sederhana sekarang itu orang yang tertarik di bank syariah orang Muslim, orang Islamnya sendiri. Ibu sendiri Islamnya kira-kira tahu sebelumnya bank syariah apa tidak? Nah sebelumnya gimana? Tahu bedanya apa bank syariah konvensional? Tahu ya. Nah kemudian tabungannya syariah ada ibu? Tabungannya syariah. Nah kalau yang lain-lain kawan-kawan? Terus kasur. Mau kasur lain lagi tuh ya. Jadi di bawah kasur itu ada positif negatifnya. Ya saya kan kalau kebakaran belum lagi bapaknya tidur, udah pulang anaknya ngambil. Ya kan? Ini yang bisa dilihat. Nah ini yang pertama kemitraan. Beda antara bank syariah konvensional. Kalau konvensional istilah namanya kreditur dan debitur ya. Ada jenjang berbeda kreditur dengan debitur. Tapi kalau dalam Islam itu mitra sama. Bagi hasil dan ini kan bersama-sama dapatnya. Mitra sama-sama, tidak ada yang berbeda. Keadilan, transparansi dan universal. Karena bank syariah juga bukan hanya Muslim, non-Muslim juga banyak. Jadi jangan aneh kalau dia Inggris di Amerika orang-orang yang kerja di bank syariah itu nggak pakai jilbab ya. Kalau di Indonesia kan pakai jilbab ya, karena Muslim.
Tapi kalau di sana kan non muslim. Ini yang berbeda yang bisa dicermati maksudnya. Kemudian kita sektor moneter dan sektor. Nah, apa bedanya? Kalau bisa kita lihat, ini automatis bagi hasil kan pendapatannya real, sesuai dengan keuntungan real. Tapi kalau yang ini kan gimana nih? Pendapatannya real nggak? Enggak kan, sesuai dengan yang pokok yang dipinjam ini. Makanya terjadi gelembung ya. Kenapa terjadi krisis ekonomi? Ada yang namanya dalam teorinya itu bubble of economy, gelembung besar ya. Nah artinya apa? Gelembung besar itu lebih cenderung isinya tidak ada. Ya gas. Nah kenapa di Amerika terjadi krisis? Coba gara-gara Amerika itu konservatif dengan adanya kondisi ekonomi yang surat marut, dan zaman dulu itu tidak ada presiden itu. Karena saking pusingnya, akhirnya Obama itu jadi naik jadi presiden. Gara-gara apa tuh? Untung dia. Coba waktu itu tidak krisis ekonomi. Nah, akhirnya apa? Tahun berapa dia naik Obama? 2000-an ya, 2009, 2008 gitu ya. Nah, sampai ada guyonan. Apa yang di luarnya putih, dalamnya hitam? Apa itu? Bukan Amerika, Obama masuk gedung putih. Itu bisa ada guyonan ya. Oke, baik. Kan semuanya bisa kita lanjutkan. Nah ini ada 25 perbedaan. Ini ada 25. Ini 25 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kalau ini tadi sudah kita singgung nih. Ini hampir sama sebetulnya. Dalam perhitungan yang saya bilang ini pakai model ABC ya, antara bank konvensional dengan bank syariah. Kalau ini dengan sistem apa? Bunga, ini dengan sistem bagi hasil. Ini juga sama ini. Ini istilah deposan. Ini istilahnya nanti di sini debitur. Nah, ini bisa kita lihat di model konvensional, deposan nabung ke bank. Gitu kan? Nanti bank juga yang lendingkan ngasih ke debitur. Nah ini bisa kita lihat nih, membayar bunga tetap. Jelas ini ya. Bank menjanjikan akan membayar bunga tetap. Terus karena ngasih ke yang pinjam, maka dia memberi bunga yang besar. Apa yang terjadi kalau ada masalah? Langsung macet. Bank nggak punya keuntungan, ya kan? Coba bayangkan kalau seluruh nasabahnya macet, dia harus membayar ribuan orang bunga. Dari mana kira-kira? Nah akhirnya tadi kolaps ya, karena modelnya ya di sini. Oke, kalau lihat sebagai jumal ini, sebagai jumal nabung ke bank. Ini sebagai jumal makopang di mudorib. Ada akad yang pertama tadi enda ya. Nah ini enda nabung dengan atau deposito gitu ya, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan keuntungan bank. Nah kemudian dalam kondisi ini berarti bank menggulirkan dana ke mudorib, orang yang minjem uang. Nah dengan akad apa bagi hasil? Kalau untung dibagi, rugi juga nggak dapat, gitu kan? Iya dibagi rugi juga ya. Artinya di sini kalau untung misalkan 100 juta, berarti kan ini dapat kan? Ini dapat, ini dapat. Kalau ini nggak dapat, ini dapat nggak? Ini nggak dapat, ini rugi manajemen, ini juga ya rugi waktu itu aja ya, rugi waktu. Ini dalam Islam bisa kita lihat di modelnya. Nah, embrio ini sebetulnya dipraktekkan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Rasulullah dengan Siti Khadijah, Rasulullah dapat modal dari Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Sebelumnya bukan istrinya, orang yang majikannya. Nah, makanya ini laki-laki kalau pengen ikut ke Rasulullah, cari yang janda.
Nah makanya artis-artis kayak Raffi Ahmad itu jadi yang janda mulu dia. Nah kan, yang sebelumnya penyanyi terus penyiar kan ya, yang artis yang kemarin akhirnya masuk. Oke, ini hampir sama ini bentuknya ada lagi. Nah ini bisa dicermati Bank Syariah dengan bank konvensional ini membayar bunga tetap, menerima bunga tetap. Ini tergantung pendapatan hasil yang diterima hanya karena mudah-mudahan bagi hasil mandiri. Ini fungsi perbankan sama aja. Bank konvensional, bank syariah fungsinya sama nggak? Apa fungsinya? Yang menghimpun dana, menyalurkan dana, gitu ya. Ini yang bisa dilihat. Bahkan ada jasa-jasa yang lain. Nah ini minimal kita bisa lihat perbedaan-perbedaan. Ada 25, ini baru 5 ini. Apa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Dari segi insentif, kalau bank kapitalis atau bank konvensional pakai sistem apa, Bu? Ini kawan-kawan dari segi apa? Bunga. Kalau bank Islam, kalau saya izin bagi aturan dasar hukum, kalau ini hukum positif dari zaman Belanda. Nah, kemudian kali ini syariat dan hukum positif. Ada saya informasikan buat ibu bapak semuanya. Sebetulnya sistem bagi hasil ini sudah diterapkan oleh orang-orang Indonesia dari zaman dulu. Buktinya apa? Kalau mau ada yang punya tanah, terus ada yang bertanam, gitu ya, padi itu tanam padi, habislah pawat kan ya. Ini sebetulnya bagi hasil. Nah, cuma kita nggak tahu itu betulnya ada sistem Islam yang disepakati sistem paruan 50. Kan panen dibagi kan enggak kan jatuh bersama. Ini betul Islam sistem paruan. Kemudian dalam peternakan coba sistem paruan juga kan sapi misalnya. Nah, Ibu Enda punya sapi berapa? Dia kasih awalnya 1 gitu ya. Tiba-tiba berkembang. Ada 50 ekor sapi. Berarti kan 50-50. Berarti berapa? 25 buat Ibu Enda, 25-nya buat yang ngelola, namanya Mudoris saudara ini ya. Nah, ini kita nggak sadar sudah mempraktikkan ekonomi syariah kita. Nah, ini tahu kalau istilah yang ribet itu kan tadi kan apa? Mudoroba, padahal maksudnya bagi hasil paruan, gitu kira-kira. Kalau paruan itu 50-50, tapi bagi hasil sesuai disepakati. Mau 30-70, 40-60 gitu ya, atau berapa persen yang gitu. Nah kemudian orientasinya kalau bank konvensional dunia. Kalau bank Islam apa? Dunia akhirat. Kalau ingin cari nanti yang perempuan, ingin cari suami yang dunia akhirat. Apa maksudnya dunia akhirat? Ya? Apa tidak kalian? Oke. Nah, kalau ini mencari calon suami, masih ingat kayaknya di kelas ini saya sudah sampaikan tuh. Untuk yang perempuan ingin mencari calon suami, jangan lupa konsepnya 3TA. Apa tuh 3TA? Yang pertama itu tampan. Ya kan ganteng ya. Yang kedua tajir. Yang ketiga takwa. Ini harus bisa dilihat. Kalau yang laki-laki mencari perempuan 3C. Cantik, cerdas, solihah. Oh masih ingat ada, ya kan? Ini perlu dilihat, tapi ingat, nih biar supaya nggak langsung hidup, karena kalau langsung diterusin terlalu berat harus intermezzo dulu ya. Nah masih ingat kawan-kawan semuanya, saya juga pernah menyampaikan kalau adik-adik yang perempuan ini punya calon suami, dia itu takwa, dia itu beriman, nilainya beriman, berilmu itu adalah nilai 1.
Kalau tampan, ganteng, berarti nilainya 0. Berarti kalau punya calon suami, dia berilmu, dia agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian tampan, nilainya berapa? 10 kan? Jadi nilainya adalah 10. Kalau dia kaya, nilainya 0. Ya kan? Berarti kalau digabung berarti 100. Keturunan darah biru. Berarti berapa? 1000. Oke, ini darah biru. Ini apa? Ini kaya, ini tampan, ini takwa, jadi akhlaknya baik, ilmunya baik, agamanya baik. Nah sekarang saya tanya, kalau takwanya hilang, berarti yang penting apa? Nah takwanya ya. Karena berapa banyak orang kalau nikahnya bukan karena takwa, banyak perceraian. Ya kan? Oke, baik ini. Oke, ini dunia akhirat. Karena kenapa dunia akhirat tadi itu? Dengan sistem bagi hasil ini membantu orang yang memutuskan sesuai dengan real yang ada. Ini yang kita lihat lebih berkah. Ini yang dianjurkan dengan sistem bagi hasil bukan dunia. Kemudian kelembagaan di sini ada perawatan komisaris. Kalau komisaris itu double, komisarisnya ada namanya DPS. DPS itu apa? Dewan Pengawas Syariah yang melihat apakah bank itu sesuai syariah atau tidak. Makanya kemudian ini ada laporan keuangannya atau wajib ada cash review. Kami project ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank nasional. Kalau bank konvensional itu ketika dia memberikan pembiayaan tadi kreditur itu bebas, mau dia usahanya itu halal, mau haram dibiayai. Ada yang pengusaha prostitusi, minjem ke bank konvensional boleh nggak? Mukabir, boleh nggak? Kan narkoba, bandar, boleh nggak? Boleh kalau konvensional. Kalau syariah boleh nggak? Nggak boleh. Harus yang halal. Jangankan yang sampai prostitusi, ternak babi, nggak boleh. Termasuk usaha bantu usaha rokok itu nggak boleh. Rokok itu nggak boleh. Kalau warung boleh, jangan dilihat dia halal atau tidak aja ya. Nah kalau yang warung rokok itu dikategorikan nggak boleh. Iya, usaha rokok itu nggak boleh. Ya kan kayak warung-warung kan dijual rokok, jual rokok nggak boleh. Nah ini yang kategorinya halal. Ya walaupun ada model kan, kalau menurut Muhammadiyah, MUI maka rokok haram gitu ya. Nah ini untuk kesehatan haram nggak? Untuk kesehatan juga haram. Oke, ini bisa dilihat sebagai keberadaan di kapitalisme, kemudian Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Bahkan saya pernah baca buku The End of Economy, karya Umar Kabir. Dia menyatakan matinya ekonomi kapitalis. Karena dengan apa? Bunga kan bikin ombaknya apa? Bunga itu. Ketika tadi yang seperti ini negatif stres, maka bangkrut lah. Fungsi uang sebagai komoditas kalau konvensional diperjualbelikan. Kalau Islam tidak sebagai komoditas, tapi apa? Alat tukar aja. Inflasi, bunga mendorong inflasi, dan hasil tidak mendorong inflasi. Tadi bisa dilihat kan ya, penyebab kenapa terjadi inflasi karena tadi bunga. Dan kemudian bisa kita lihat hubungan para pihak. Kalau di bank nasional namanya debitur dan kreditur. Kalau dalam Islam kemitraan yang harmonis tadi ada tauhid dan istilah motor sama-sama tadi. Untung dibagi, hingga juga baru mendapat kehidupan bersama. Kemudian resistensi terhadap kritik, rawan dan tidak resisten terhadap kritik. Nah, lebih tahan menghadapi kritik dengan adanya bank syariah. Kemudian terjadi siklus kezaliman. Ada kezaliman nggak di sini, Bu?
Ya, ini kawan-kawan, Latif ada kezaliman nggak Bang konvensional? Kalian sekalian ada kezaliman nggak di sini? Nggak ada, ini makanya dikategorikan tadi. Kezaliman nasabah bank di wilayah tersebut. Kami tidak terjadi kezaliman tadi. Antara orang itu sama kita. Dampaknya bisa menaikkan harga BBM dan seterusnya. Nggak ada. Untuk bertahan mendapat laknat karena dikategorikan tadi bisa. Maka mudah-mudahan teman-teman yang nggak punya bank karya di buka bank. Oke, kemudian mendapatkan baru. Ini yang bisa dilihat. Nah, oke, kemudian produk. Tidak ada jual beli ijarah lunasan. Ini banyak produk dalam bank Islam. Bukan hanya tadi bagi hasil mudharabah. Nama bagi hasil lain-lainnya namanya musyarakah. Nama lain-lainnya. Tapi nggak sampai saya sampaikan di kelas ini nanti pusing. Banyak semuanya. Gitu ya. Oke, kemudian saya tidak dengan tegas melarangnya, ini melarangnya juga. Tentu saja melarang semua produk dan sistem yang lain. Termometer dan real terpisah, ini terkaitan. Berarti bisa lihat, kurang berorientasi pada akumulasi arus barang, ini terjadi adanya sektor ini. Nah, ini baru slide yang bisa kita lihat. Penentuan bunga dan bagi hasil. Kalau bank kapitalis atau bank konvensional, besar kecil bunga itu tergantung tingkat bunga yang berlaku. BI rate ya, dan dengar ya. Makanya ketika tadi saya bilang tahun 98 saat terjadi krisis, itu kan pusing juga itu. Harga motor aja yang awalnya baru itu 4 juta, langsung berubah jadi 10 juta, 12 juta. Kan lah ini kan gara-gara proses itu. Akhirnya langsung berpengaruh terhadap diapalagi cicilan. Nah, ini kemudian nominal deposito dan waktu deposito kemudian kita lihat pendapatan bank nisbah bagi hasil. Tapi ini yang saya sebut nisbah nih ya. Nisbahnya berapa sesuai yang disepakati. Fungsi dari kegiatan bank ya hampir sama saja. Nah, ini mekanisme dalam berusaha maghrib ini anti maghrib. Ada yang tahu anti maghrib itu? Bukan maghrib bapak ibu sholat maghrib bukan? Maghrib ini ada kepanjangannya. Ma itu maisir, GH itu boror, ini juga. Kalau ini ada unsurnya maisir, judi, maisir ya. Makanya bank konvensional bisa membiayai untuk manjim, buat apa ya, buat judi, buat konsumsi. Boror, pokoknya duit yang haram campur gitu kan. Riba ya itu dengan sistem bunganya. Kalau Islam berarti kan anti maghrib, tidak ada ketika pembiayaan nggak boleh buat judi, harus jelas gitu kan. Borornya itu berarti kan anti ya. Ya tidak ada riba, tapi bagi hasil. Resiko usaha tidak terkait langsung dengan risiko dan sebagainya sebagai pelaku undang-undang. Ini tanggung bank syariah dihadapi bersama antara bank dengan agama dengan prinsip keadilan dan keadilan. Oke, yang terakhir yang kelima, silakan dibaca ketentuannya. Oke, silakan. Oke, baik. Ini yang secara sederhana minimal ada perbedaan antara bagi hasil. Tadi yang negatif spread yang tadi ini Bu. Ini ketika dia tetap harus bayar, tetapi bunganya sendirinya nggak ada ya. Ini akhirnya negatif atau positif kira-kira? Negatif. Akhirnya tadi bangkrut. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan Bu. Yang mana? Ijaroh, sewa artinya. Kalau ujro, upah. Jadi ada produk akad dalam Islam itu namanya ada ijaroh. Ijaroh sewa. Jadi banyak itu Bu, kalau di dalam Islam itu produk-produknya ada namanya IMBT.
Ada yang tahu nih kepanjangan IMBT? Nah, betul, Latif. Ijaro muntahiyah bitamlik. Ini biasanya akad ini diberikan dalam bentuk pembiayaan motor misalkan, mobil. Jadi ini akadnya ini nih. Pertama akadnya ijaro sewa. Tapi sewa yang dijanjikan nanti ditamlik dengan kepemilikan. Jadi contohnya Abdul Latif mau beli motor Mega Pro. Berapa duit Mega Pro sekarang? 20 ya? 24. Oh ya, 20. Jadilah kalau 23 lah. Oke. Misalkan mau beli motor Mega Pro 23 juta rupiah. Nah, ini beli 23. Tentunya melalui bank ini ya. Saya mau beli Mega Pro, kemudian diaksesi oleh bank. Oke. Nah, tentunya bank ini ngambil untung dulu nih, Bu. 23 untungnya bank berapa? Ya kan? Oh, anggap misalkan kalau 10% berapa? 2 juta. Berarti nanti total misalkan jadi 26 juta lah gitu ya. Di total itu. Ini 26 juta. Mau angsuran berapa tahun? 2 tahun. Berarti 26 juta dibagi 24 bulan. Seumur hidup. Berapa duit kira-kira? Hitung sendiri lah kira-kira. Biar gampang coba. Apa Mas Latif coba dihitung. Berapa? 26 juta dibagi 24 berapa? Cicilan per bulannya kurang lebih. Satu juta? 1 juta? 1.100.000. Nih. Jadi akad yang tadi sewa ini, jadi karena Mas Latif ini nggak punya uang, akhirnya pinjam uang ke bank gitu ya. Pinjam uang ke bank, beli motornya berapa? 23 juta. Tapi kan bank harus pakai untung kan? Ada marginnya, ada keuntungannya. Disepakati, oke, 26 juta baru terjadi akad. Akadnya tadi ini diantara ijaro muntahiyah, ditamlik pertama sewa dulu. Sewa berapa? Selama 2 tahun. Ada tuh dalam klausul akadnya. Pertama adalah sewa, kalau sudah lunas maka langsung menjadi hak milik dirubah. Nah, ya sesuai dengan sepakati. Ya kalau ini kan awalnya tidak ada DP-nya kan, gitu kan? Ini yang tadi dulu tadi kategorinya. Awalnya ijaro, dia sewa gitu ya. Modelnya, karena kenapa? Karena boleh jadi pas udah 1 tahun rupanya macet, Mas Latif. Dan dengan adanya macet kan bisa langsung kan boleh ditarik sama bank. Karena dengan modelnya adalah ijaro. Tapi kalau model murabahah ini bermasalah ini. Ini kasus ya, ini baru kita pakai kasus-kasus. Murabahah artinya apa tadi Mas Latif? Jual beli. Jual beli komoditi. Ya diantaranya apa? Misalkan motor misalkan dengan akad murabahah. Ini dari awal-awal jual beli sudah ada tentuin yang memiliki siapa? Mas Latif. Ketika ada masalah misalkan 3 bulan baru ngangsur, tiba-tiba nggak bisa, itu mau ditarik sulit. Payung hukumnya apa? Kan sudah miliknya Mas Latif, walaupun ini kan masih punya bank ya. Kalau pakai modelnya yang murabahah. Tapi kalau yang pakai ini yang IMBT itu tadi, oh kalau ada masalah kan dia kan sewa, belum lunas kan, maka ketika dia belum lunas maka boleh ditarik. Nah, ini yang modelnya yang akhirnya sekarang yang digunakan adalah ijaro muntahiyah ditamlik, karena sekarang banyak sekali akad-akad yang menggunakan bahasa Arab. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak paham apa sih, pokoknya akad semuanya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada, minta tolong bantuannya dari pegang ngantuk dari belakang untuk bacain. Dengan Mas siapa? Siapa namanya? Terus? Ya Mas Terus. Oke, silakan. Kelihatan nggak? Oke, yang ini bunga itu bagi hasil. Berarti kalau bunga apa? Bang, konvensional ini yang bangkanya. Oke, silakan. Oke, itu karena bunga ya. Oke, yang keduanya. Oke, sampai 2 aja. Pokoknya nanti yang ngantuk suruh baca ntar. Oke, Mas Terus masih silakan. Oke. Baik kawan-kawan semuanya, kira-kira paham nih dari materi ini, nyambung nggak? Oke ya. Tadi memang saya kira kenapa harus pakai penjelasan ini? Kalau nggak pakai penjelasan ini, nggak paham-paham nanti. Pakai kali ini, minimal seperti itu kurang lebih. Oke, yang ketiga, yang di belakang siapa yang di belakang? Paling belakang, ujung, sebelah kanan. Oke, silakan. Siapa yang orange? Ya, silakan. Oke. Oke, dari sini udah kelihatan. Kalau bunga itu tadi dia tidak meningkat, walaupun untungnya besar bang ya. Pokoknya mau bang untung besar, mau bangkrut gitu kan. Pokoknya bunganya fix. Nah, tapi kalau yang ini mengambang, berkembang sesuai fluktuatif. Jumlah bagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Tapi kalau turun, pendapatan turun ya? Oke, ini pendapatan turun. Oke, yang di belakang Ibu Rina, siapa? Ibu Rani ya? Oke, silakan baca nomor berapa? Oke. Oke, dari sini juga paham kira-kira maksudnya Bu? Oke, jadi kalau yang 4 ini jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja. Jadi mau dia rugi atau apa, pokoknya nggak mau tahu lah gitu. Tapi kalau yang bagi hasil, kalau ada masalah, ini kan bareng-bareng. Tadi yang namanya Pole SM dan Mudorib, ya, mal dan Mudorib. Antara bank dengan yang minjam. Oke, yang kelima, Ibu siapa tadi? Ibu Ida. Oke, silakan Ida. Iya, jadi harapannya nih Bang nih mengasih motivasi. Harapannya untung. Ngasih motivasi, semangat, siasat, strategi ya supaya untung. Tapi kalau Bang konvensional terserah mau diapain aja gitu ya. Jadi ini jika terjadi kerugian ini besaran bunga harus dibayar sepanjang. Oke, baik. Kali ini bersama-sama. Oke, nomor 7 di sampingnya siapa? Ya. Ya, nomor 6 ya, silakan. Saya ngetes, dengerin saya enggak? Alhamdulillah. Di bangsa negara umumnya agama Islam dan tradisi
Ya, silakan. Oke, baik, ternyata bunga itu yang mengecam bukan hanya Islam. Tadi yang dalil yang dibaca wa halallahu baya wa harramar riba. Itu ternyata orang non-muslim, Kristen, Yahudi juga itu dia haram riba itu. Makanya wajar dia tertarik terhadap bank Islam, mempraktekkan dengan sistem bank Islam. Kalau 7 ini berlawanan surah Luqman, ini surah Luqman sama Luqman. Bukan Bang Luqman ya. Apalagi Bang Toyib. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana konsep bunga di kalangan Yahudi dan Kristen. Oke. Kalau saya yang bacain kayaknya ngantuk, yang biru di belakang siapa? Oke. Oke, biru. Silakan. Ya. Perjanjian lama itu ya. Oke, terus Exodus ya. Oke, baik. Yang halaman yang apa? Paragraf terakhir. Baik, berarti Yahudi Kristen melarangnya. Kalau nggak percaya buka kitabnya masing-masing. Ya, ini ada kitab Imam Matni, nyatakan janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan ini bukan Allah gitu dia makan Allahmu kan. Makanya kita jangan menyebut, nggak boleh itu baca la ilah aja, la ilah itu harus diterusin. Kan kita terus menyebutnya kan la ilah. Berarti siapa la ilah itu tidak ada Tuhan, berarti ateis kita. Ya kan, karena la ilaha illallah terusin. Iya kan? Ya ini yang bahkan dulu kalau kawan-kawan ngetik di SMS itu kan ada ini kan, ada lagi ngetik Allah kan begini ya. Ini ya. Ini Allah. Ini ternyata ada lagi ini. For yaitu Yuda. Isinya apa ini? Ini yang kadang-kadang kita berpengaruh. Baik, kembali tadi supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makanmu janganlah kau berikan dengan meminta bunga. Saudara-saudara. Dalam Matius, wah gitu ya. Oke, ini juga sama dalam Kristen ya. Injil Lukas ayat 34. Silakan, mohon dibaca Mas Apu. Ya, silakan. Warnanya Pak, Oh ya.
saya biasa menunjukkan dengan jelas larangan bunga dalam agama Kristen. Pengambilan bunga tersebut dilarang gereja sampai ada aturan, ada juga untuk aliran dari yang berusaha menghilangkan pengaruh gereja yang mereka anggap poros. Sehingga penjualan dengan sebanyak berkembang luas dan larangan bunga dari pihak gereja pun makin stabil. Sejak itu praktek bunga merajalela dan dianggap asli. Itu tadi awal-awal abad 13 nggak boleh kan? Sekarang boleh. Ini antara tadi IMF pakai sistem bunga yang dibayar itu bukan modalnya, tapi bunganya. Indonesia pinjem, itu kan dulu Indonesia mau bayar modalnya, pokoknya kan nggak boleh, harus dibayar bunganya. Sampai kapanpun Indonesia akan berhutang. Ini yang bisa kita lihat bahayanya. Jadi gampangnya tadi banyak lah kalau dilihat, baik itu yang Kristen maupun apa, itu melarang adanya sistem bunga. Nah ini ada juga, ini pengaruh bunga kita ini kan dibawa oleh apa ini? Kolonial Belanda, Indonesia yang menjajah Indonesia 350 tahun. Dan sistem riba itulah yang diterapkan di bumi Indonesia sampai saat ini. Jadi yang memperkenalkan adalah Belanda. Baik, sampai sini saja. Ya, ini materi 4/11 perbedaan jual beli murabahah dan bunga. Ini nanti lebih lama lagi ya. Baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Setuju kira-kira? Oke, silakan. Satu lagi ya. Oh gitu, bisa saja bunganya nggak usah diambil, yang diambil ada duit kita aja. Iya. Kalau yang sudah yang kita kan tadi belum tahu. Kalau sekarang sudah tahu ya udah, kalau bisa uang kita biasanya di bank syariah. Tapi ada juga nih kasus-kasus, ada beberapa kampus kayak saya misalkan Bu ya. Saya ngajar kan bukan hanya di GC, ada beberapa kampus kayak di Perbanas, kemudian di UIN, di SEBI, itu masing-masing itu harus punya rekening sendiri. Kalau saya ngajar di Perbanas itu wajib membuka bank. Kalau habis ini ada bank apa namanya? Bank Bukopin. Kalau nggak buka, maka saya nggak ditransfer sama ngajar berapa tahun itu. Berarti saya harus buka bank konvensional. Jadi pokoknya ada lihatnya, manfaatnya apa kira-kira. Nah kemudian saya waktu ikut penelitian misalkan di World Bank, Bank Dunia, dia juga akan mentransfer uang kalau di bank negara, yaitu di BNI. Saya buka di bank BNI. Kalau nggak dibuka, nggak bisa transferan. Nah ternyata saya ngajar di SEBI itu wajib buka bank syariah. Berarti harus buka bank syariah. Jadi model kayak gitu. Terus di kampus yang lainnya suruh buka bank muamalah, saya buka juga bank muamalah. Jadi kalau yang banyak benar saya bilang. Tapi kepentingannya ada tadi ya. Termasuk di Al-Azhar, di Al-Zahra itu saya harus buka BNI syariah. Sama kasusnya. Kalau nggak buka maka nggak ditransfer. Jadi kalau ibu tadi misalkan biar apa nggak apa-apa, kita pakai buka bank syariah aja lagi. Kalau yang konvensional, suatu saat nanti ada mau transfer di bank itu nggak bisa kan, maka bisa buat jaga-jaga. Baik, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya bagi teman-teman yang belum buka bank syariah, semoga biar berkah buka bank syariah ya. Apalagi harganya BNI syariah terutama ya, terserah nanti yang lainnya. Itu harganya coba dibandingkan antara BNI konvensional dengan yang syariah itu lebih murah di bank syariah. Kalau yang BNI konvensional itu kan saya dipotong 110.000 rupiah. Kalau BNI syariah cuma 5.000. Semuanya biayanya gratis. Iya, baik. Ada yang dipotong juga ada. Dari syariah atau apa? Itu ada 64%. Baik, applause buat kita semuanya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa pada majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.